Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel edukasi, channel yang untuk sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita bagikan kali ini? Maksud saya apa yang akan kita pelajari bersama kali ini adalah persoalan kolesterol. Orang cemas terhadap kolesterol. Nah, kita dengarkan tausiah Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan tentu saja Anda tidak akan cemas setelah mendengarkan tausiah itu. Walaupun saudara semua kita sudah pernah membicarakan kolesterol jahat, kolesterol baik, dan sebagainya. Apa sebetulnya yang terjadi dalam tubuh kita ketika berbicara kolesterol. Nah, kali ini kita berada di episode 51. Ikuti terus dan klik subscribe supaya media ini, supaya video-video ini berada di tempat yang strategis dari sistemnya YouTube sehingga gampang diklik oleh orang-orang yang memerlukan informasi terkait dengan kesehatan holistik. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok. Ini kolesterol, Dok. Kemarin sudah bicara triglycerid. Apakah Iya. pertanyaannya trigliserid dan kolesterol itu teman sejawat? Artinya kalau trigliseridnya tinggi, kolesterol juga ikut tinggi. Sampai orang-orang itu menjadi dokter diri sendiri banyak, Dok, tentang kolesterol ini. Jadi sebelum makan durian sudah minum norit misalkan saja. Dipersepsikan bisa tolak balaknya kolesterol. Gimana, Dok, sebenarnya, Dok? Iya, jadi saya kira cara pandang kemawon ya, Prof. Iya. Nggih, Jadi barangkali kita masih ingat surat Ali Imran ayat 191. nggih. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar." Jadi masalah persepsi ini harus betul-betul kita luruskan ya. Iya, iya. Pernah Prof kami menyampaikan bahwasanya unit terkecil fungsional dari tubuh kita itu berupa sel, ya, Iya. sel. Ya. Nah, tapi ya jangan dibayangkan ini sel di penjara, bukan. Ya. Ya, ya, ya. Dan yang menarik Prof, bahwa dinding sel itu sebetulnya eh, apa komposisi utamanya itu ya kolesterol tadi, Prof. Ya. Oke. Belum nanti kita membangun hormon, ya, itu juga perlu sekali kolesterol. Ya. Dan yang menarik selama kami praktek ini, Prof. Iya. Ini seringkali pasien itu datang nyeri tengkuk, ya, kemudian dikaitkan dengan kolesterol, Prof. Oh. Wah, ini Dok kelihatannya kok saya ini kok kolesterolnya tinggi ya. Ini berarti orang ini betul-betul punya daya lihat yang luar biasa ya, tanpa pemeriksaan lab saja sudah bisa menduga Ya, ini kolesterolnya tinggi. Tapi ini sebenarnya tidak bisa disalahkan ya, karena sebetulnya Prof, ketika kita, berbicara mengenai stres nih, stres ini kan ada yang akut, ada yang kronis gitu. ya. Jadi kalau ketegangan demi ketegangan itu dipelihara, itu sebetulnya tubuh dengan baik hati, Prof. Iya, Kelihatannya kok tubuh ini perlu energi lebih ini, iya. ya. Itu tentu akan memproduksi kolesterol yang banyak, ya, untuk kita jadikan sebagai sumber tenaga lagi-lagi, Prof. Ya. Iya. Dan minta maaf dari pola makan yang tadi sudah disampaikan Prof. Suyanto ya, ini juga kadang-kadang nggak bisa disalahkan juga Prof, karena Ya. makanan yang banyak kandungan kolesterol itu nanti akan dicerna oleh usus
Dan sebetulnya kita juga tidak boleh melupakan kolesterol yang berhasil dimasukkan ke dalam tubuh itu, Prof, Iya. itu nanti masuk ke dalam liver, Oh, ya. ya, dan sekaligus menjadi bahan baku dari empedu, Prof. Oh. Oke. Jadi empedu itu sampai, kalau bahasa Inggrisnya kan namanya bile ya. Hmm. Nah, itu nanti untuk selanjutnya akan dikeluarkan lagi ke dalam usus, yang kita namakan bilirubin ya. Hmm. Sehingga minta maaf Prof, feses itu agak berwarna, itu ya karena produksi dari empedu tadi Prof, ya. Oh. Oh. Termasuk juga warna air seni kita tidak bening sama sekali ya karena ada unsur-unsur urobilin namanya. Jadi sekali Oke. lagi Prof, kita mindset lagi-lagi, janganlah kita itu memandang begitu buruknya kolesterol, sehingga ketika kita membaca data lab, ya jangan langsung kaget begitu, "Waduh kok ini kok tinggi sekali ya?" Saya ya, justru bagaimana langkah berikutnya supaya kita ini bisa menyelaraskanlah, karena pada Ya. dasarnya, bagaimana respon kita terhadap fenomena ini. Jadi dok, kolesterol itu memang pada tahap di bawah ambang yang normal itu sangat diperlukan tubuh dok. Baik kolesterol jahat ataupun yang baik LDL, HDL itu gimana dok? Itu diskusinya. Nah, sebetulnya kalau kita mundur ke belakang Prof ya, sifat pembuluh darah ini kan sebetulnya, halus ya, seperti bludru, Oh ya. ya. Tetapi ketika tekanan darah itu melonjak, itu bisa menjadikan, permukaan dalam pembuluh darah itu seperti, nunseuwun ya, dalam bahasa Jawa itu bentet atau ya. Oh benar ya. Bentet itu apa ya Prof ya? Pecah ya, pecah. Iya, pecah-pecah itu sehingga, di situlah sebetulnya tempat yang ideal untuk istilahnya LDL ya. Hmm. Jadi low density lipoprotein, istilahnya Prof kan kolesterol jelek tadi. Ya. Nah, dia cenderung nyungsep di situ Prof, gitu. Hmm. Jadi nyungsep yang itu nantinya bisa menjadikan, apa ya, kekakuan pembuluh darah yang kita Oh, namakan aterosklerosis Prof. aterosklerosis Jadi ya. kekakuan pembuluh darah yang disebabkan karena banyak, LDL yang nyungsep tadi, gitu. Tetapi yang paling menarik Prof, hidup itu kan berpasangan, Iya, iya. gitu. Ada loh temennya LDL tuh yang namanya HDL Prof, DL ya. high density lipoprotein, ini yang rajin mengambili itu loh. Oh gitu ya. Jangan jangan nyungsep di situ, "Ayo mlaku meneh, ayo jalan lagi." Wah, luar biasa. Subhanallah, luar biasa, Bro. Jadi Ya, si tubuh kita ini, apa ya, sangat-sangat baik dalam melayani kita, sehingga kita perlu tambahan pengetahuan lah supaya kita bisa menyelaraskan loh ya. Jadi ada kerjasama yang timbal balik gitu loh. Sudah disediakan kolesterol ya jangan hanya melihat angka yang tinggi saja ya. Jadi ya, bagaimana kita memperlakukan, niat-niat baik mereka itu terhadap kita. ya Maka dan Dok, berarti HDL itu adalah merupakan penawar ketika LDL nyungsep bersembunyi betul, di saraf yang bendet-bendet itu dan itu muncul dengan baik ketika kita rajin olahraga, Dok. Iya nggak, Dok? persis persis, Prof. Justru di sinilah, Prof, yang menarik ya. Tadi kan kita dipancing, ini Nggih. kolesterolnya tinggi loh, ya. Hmm. Berarti apa? Ini perlu tindak lanjut ya dengan jalan tadi. Hmm. Sehingga sampai saya dikatakan exercise is medicine. Hmm. Gitu. Kados Prof kalau ngendika mau makan durian saja kok sudah siap-siap apa, mengkonsumsi antinya misalnya nun sewu ya. Iya, iya, Tapi sebetulnya Prof tadi sebagai isyarat mari kita gerak badan dan ternyata tidak hanya gerak badan loh Prof. iya, Karena dalam bahasa Jermannya kan disebut machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. mmm, Jangan berhenti pada gerakan saja, tetapi lakukan olahraga. Dengan iya, olahraga yang kita ukur intensitasnya, Bro, itu mmm, nanti bisa menjadikan balance lagi, Bro. iya, 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 Jadi yang LDL-nya tadinya tinggi jadi turun, iya, yang HDL-nya rendah jadi naik, iya. ya. Jadi sekali lagi, inilah Wah, yang menarik dari iya. fenomena Wah, luar hidup. biasa ya, betapa olahraga.
Karena itu Dok, saya kemarin ketika medical check up kan terbukti bahwa tangan saya itu katanya kurang beban dibandingkan dengan kaki. Karena kaki kan saya biasa treadmill. Sehingga Nggih nggih. sarannya untuk exercise memberi beban tangan. Saya langsung cari Oh, dumbbell, Dok. dumbbell. Ya, dumbbell Pinten ya. kilo? Berapa kilo, Prof? Ya, belum ada, Dok. Saya maunya itu saya ingin cari yang 5 kilo tapi 2. Wah, Yang ada baru berat itu. terlalu Dua berat, setengah Dok. saja, Prof. Berapa, Dok? 2,5 kemawon cekap. Nggih. Oh, oke, oke. Ya, kalau artinya olahraga untuk memicu HDL saya itu naik, yang namanya beban, itu kan kalau tangan tidak harus menyangga, Dok. Diganduli kan juga beban, Dok. Misalnya Iya. nyangking, kan beda dengan support gitu. Gimana? Itu sama enggak, Dok? Nun sewu, kalau untuk tujuan mengendalikan kolesterol itu justru olahraganya yang bersifat ritmis, Prof. Oh, ritmis ya. Nggih. Kalau Prof, napa, pembebanan itu lebih ke arah gulanya, Prof. Oh, oke, oke. Nggih, terus harus dipisahin. Ini saya Oh, mau oke, oke. menurunkan kolesterol atau menurunkan gula, Nah, ya wah, dah. gula saya masih aman. Kalau begitu saya akan review pikiran saya, Dok. Jadi kalau untuk menghadapi kolesterol, ritmis itu artinya yang memiliki apa? Irama, Irama. nggih, seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, lajeng berenang ataupun senam, Oke. nggih. Nah, jadi itulah cara menghilangkan kolesterol para pemirsa. Jangan selalu membawa obat itu satu-satunya. Jadi sebelum Andalan. sebelum makan durian pada minum Profibrat. Subhanallah, subhanallah, Itu subhanallah. kurang baik dan tentu saja yang alami adalah yang paling baik. Nah, gimana, Dok, hubungan persaudaraan kolesterol dan trigliserid, Dok? Beda nggak, Nggih, Dok? jadi sama-sama, Bro, sebetulnya itu kan kelompok lemak ya, yang yang esensinya itu untuk membantu sustenabilitas di dalam kita berolahraga, ya, sehingga ya reciprocal lah ya Iya, iya. istilahnya, saling ya menguatkan karena seperti tadi tujuan keberadaan kolesterol itu kan tidak hanya untuk satu nopo kegunaan, tapi dia juga sebagai bahan tadi melapisi sel, kemudian juga untuk memproduksi empedu, ya. Bukan kantong empedu, Bro. Nggih, nggih. Nah, mengapa nanti kaitannya dengan cairan lagi, Bro. Kalau Oh, kita ini sering mengalami dehidrasi, ya gampang sekali empedu itu menjadi mengkristal. Ya. oh. Jadi sekali lagi tujuannya memang berbeda-beda. Tapi secara umum untuk melanjutkan ataupun sustainabilitas dari gerak tubuh niku yang memerlukan energi dalam waktu yang panjang. Nah, Wah, nanti bedanya, Prof, kalau trigliserid ini ada masa-masa menurunnya ketika olahraga kita diperpanjang. Ya. oke. Sementara ada jenis lemak lagi, Prof, yang namanya free fatty acid, ya, asam lemak bebas. Ini Oh. yang nanti bisa memperpanjang lagi olahraga kita sampai berjam-jam tadi itu. Oh, artinya disupport oleh energi itu sehingga bisa melakukan olahraga lebih panjang begitu, Dok? Lebih lama, yeah. Lebih lama. Karena kan karbohidrat terbatas, gitu. Hmm, Paling 4 jam saja sudah habis itu. Jadi hmm. nanti akan dilanjutkan dengan lemak-lemak tubuh niku. Wah, luar biasa. Baiklah, Dok. Mudah-mudahan para pemirsa yang memiliki kolesterol nggak usah cemas. Kuncinya adalah balance, memiliki Balance. keseimbangan olahraga antara yang dimakan dengan yang dikeluarkan. Begitu kan, Dok? Ya, jadi Calories in, calories out, gitu. ya, jangan sampai makan melulu tapi tidur dan dan mager, malas gerak. Derek nyelatur loh, Prof. Nggih. Kalau kita lihat hasil labnya Prof itu dengan usia sekarang ini kok ya sangat bagus sekali. Itu karena apa? Nun sewu nggih, bukan NATO loh, Prof.
Nggih, alhamdulillah. Kan apa, no action, talk only gitu. Ya, Prof betul-betul ya punya pengetahuan, tetapi ada himmah, ada keinginan untuk mengaplikasikan ilmu ini kok. nggih, Karena nggih, makna hikmah itu Prof, nggih, nggih, di terus alhamdulillah dok, ilmu yang amaliyah maliyah, ya, tetapi amal, juga praktek yang berdasarkan ilmu ini kok. heeh, ya kami, nggih, matur nuwun Alhamdulillah. dok, dipun perkuat. Memang saya itu semangatnya memang harus sehat dan menurut saya sehat itu bukan hadiah, harus diperjuangkan. Tapi Oh, kadang-kadang cara saya berjuang itu tidak benar dan bersyukur ketemu Ustadz Zainal dan sekaligus dokter yang ahli dalam bidang ini. subhanallah. Sehingga apa tumbuh itu tutup bahasa Jawa. Allahu Akbar walillahil. Dan Oke, nun Dok. sewu satu lagi loh Prof ini, Eh, Prof Suyanto itu nun sewu nggih, eh, di mana-mana mengisi seminar, pangandikan, tetapi pangandikan yang bermutu itu loh, sehingga memberikan efek ganda terhadap eh, kesehatan. ya. Vocalization-nya saja menyehatkan, Hmm. apalagi yang disampaikan. Subhanallah. Barakallahu fikum. Insya Allah. Oke, Dok, matur nuwun. Mudah-mudahan kita saling memperkuat dan Insya netizen juga memanfaatkan pembicaraan kita dari waktu ke waktu. Allah. Terima Alhamdulillah. kasih, Dok, atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi